Calon Gubernur nomor urut 5 Bernard Sagrim saat ditemui awak media beberapa waktu lalu dan mengatakan kepada Ketua DPD Partai Golkar Lambertus Jitmau Bernard Sagrim mengatakan hal itu adalah hal yang biasa, semakin ditanggapi semakin merambat kemana-mana. Itulah teori politik, untuk itu lebih baik dia diam sehingga tidak merambat atau mendukung saya supaya dia selamat. Seperti inilah tanggapan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya Lambertus Jitmau saat ditemui. Juga tidak tahu, saya tidak tahu kata itu, dia kapasitas sebagai apa. Saya ini Ketua DPD, saya Ketua DPD diangkat oleh hasil munas dan musda. Saya pilih Airlangga angkat saya. Saya dipercaya oleh Airlangga untuk memimpin Ketua DPD Partai Golkar di 2 provinsi. Tidak pernah terjadi di Republik. Lambertus Jitmau Airlangga sangat percaya, memberikan kepercayaan untuk memimpin Ketua DPD Papua Barat. Setelah Papua Barat Daya hadir, beliau juga perintahkan saya menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Barat Daya. Ini suatu penghargaan yang sangat mahal dan luar biasa, dan tidak pernah terjadi sejak Golkar berdiri. Usia sudah hampir 60 tahun ke atas. Apa prestasi? Bukan prestasi. Prestasilah. Prestasi seorang Lambertus Jitmau itu bisa diukur. Saya sejak memimpin Partai Golkar 2 periode di wali kota, itu Golkar sangat luar biasa di tanah Papua. Periode pertama ada 8 kursi, periode kedua 8 kursi, setelah pindah ke Papua Barat Daya, ada 8 kursi juga. Wah, memang dihadirkan untuk menciptakan angka 8. Jadi, kita sebagai apa? Dia bukan pengurus DPD lagi, mantan pengurus Golkar. Dia sekarang dimisioner. Kalau saya tetap masih jadi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya. Sampai tunggu Munas. Munas dulu. Tunggu Munas di bulan Desember paling lambat, kalau tidak secepat. Munas setelah itu baru Musda. Itu akan terjadi. Jadi saya diam, saya ikut dia. Emangnya dia siapa? Kapasitas dia apa? Dia siapa dan dia punya apa? Kalau saya kan sangat jelas, saya ini kan Ketua DPD. Saya hasil munas, saya pilih Airlangga, hasil munas saya pilih Bahlil. Karena saya punya keberhasilan, saya punya prestasi. Saya sudah mendapat rekomendasi dari Airlangga di bulan Juni. Kalau lihat saya bisa gugat kok. Saya bisa gugat. Orang yang dapat rekomendasi Golkar kayak Pak Bernard Sagrim itu bukan apa-apanya. Orang lain hitungnya jadi pengurus, kami tidak. Karena tidak dikenal dalam kancah politik di tubuh Golkar. Ya, bila saya pergi tenang ikut dia, kerja untuk dia siapa, dia punya prestasi apa. Karena dari kepala daerah juga, tapi hanya begitu saja. Tadi tidak boleh. Saya memang punya komitmen, itu sudah. Saya harus kampanye. Yang berhak panggil saya itu Ketua DPP. Panggil. Memberikan rekomendasi ke siapa saja, itu silakan, kemenangan di beliau. Tapi kalau ada 2-3 orang yang punya niat itu dipanggil duduk dan harus menyampaikan alasan-alasan. Dan harus melihat kepada track record yang dia lakukan sepanjang jadi pemimpin. Pemimpin di politik, dalam hal ini kepala daerah, birokrasi, dan sampai kepada partai politik. Ketua DPD Papua Barat, Ketua DPD Papua Barat Daya, semua yang ada itu tidak akan jatuh dari langit.
saya lagi menelusuri ada celah di mana saya bisa gugat. Gugat siapa, saya nanti lihat dulu. Karena saya mengambil sesuatu bukan gratis, nggak bisa. Ambil rekomendasi ini kan mungkin ambil 1 minggu sebelum kah, 4-5 hari. Ini tinggal hitung menit. Ada apa di balik itu? Kalau punya interest pribadi itu bukan pemimpin. Pemimpin itu harus meramu dan merangkul semua perbedaan. Yang saya rasa aneh itu senior-senior Golkar yang ada di pusat, mohon izin saya sebut nama Pak ARB, Abdul Ishak, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada pemimpin Golkar itu harus melihat orang yang betul-betul menguasai organisasi Golkar, supaya bisa mampu untuk mengambil keputusan. Mengambil keputusan bisa melihat sesuatu yang terjadi. Bebas. Begitu. Saya mohon dengan pemimpin yang tadi saya sampaikan Pak ARB itu dia kasih saya rekomendasi 2 kali. 1 kali saya maju ada, pertama saya maju lawan, kedua saya maju lawan Kota Kosong. Jadi secepatnya jangan membiarkan Golkar tinggal ambruk di tanah Papua. Kenapa saya sudah dikatakan ambruk? Karena 5 orang ketua DPD tingkat 1 tanah Papua tidak mendapatkan rekomendasi. Hanya satu-satunya ketua DPD tingkat 1 di Provinsi Pegunungan. Ini suatu strategi politik yang sangat ambruk bagi kami di tanah Papua. Mohon supaya sebagai bahan pertimbangan cepat ambil langkah. Munas lebih cepat lebih bagus untuk mengatasi kejayaan Partai Golkar di satu Nusantara ini. Ikuti jejak pemimpin. Jejak pemimpin siapa dia? Ini provinsi baru membutuhkan figur yang sangat ulet. Figur yang betul figur. Bukan figur karbitan, tidak boleh. Orang-orang yang jadi bupati di daerah-daerah baru itu orang yang bersih lingkungan, bersih di segala-galanya. Jangan terkena kasus sini segala macam. Kabupaten kecil saja sudah manipulasi kiri kanan dan urusan dengan pihak hukum. Apalagi dengan provinsi yang besar ini. Segala macam begini, uang nggak bisa. Provinsi ini tidak membutuhkan pemimpin yang kayak begitu. Stop. Saya berani bicara, saya tidak takut siapa-siapa. Saya mau kembali ke Golkar, saya dapat apa juga. Oh, nggak bisa. Jangan berpikir, wah, Pak Lambert ikut saya nanti apa? Oh, tidak, saya tidak mungkin. Tidak mungkin saya ikut Bernard diam, dia mau kasih apa buat saya? Beban-bebannya dipikul kiri kanan saja belum selesai, kok bagaimana mau lihat saya? Saya punya lebih besar lagi. Stop kah? Saya tetap kampanye tulus bagus. Semua warga masyarakat di tanah Papua Barat Daya ini yang kenal Pak Lambert, sosoknya Pak Lambert itu mereka tahu dan mereka akui bagaimana Pak Lambert punya. Lambert di petarung, Lambert di fighter. Saya bukan datang pengemis atau datang pengecuti. Saya petarung merebut sesuatu dari penuh dengan perjuangan. Dan merebut sesuatu penuh dengan perjuangan, saya mau buktikan bahwa saya harus jadi pemimpin. Apa artinya dapat rekomendasi yang besar dari partai yang besar tidak akan jadi gubernur? Benar Caimin tidak akan jadi gubernur.